Good morning, my brothers and sisters in Christ. Selamat pagi saudara-saudaraku dalam Kristus. Before we open our Bibles today, I'd like to remind you something, Sebelum kita membuka Alkitab kita, saya ingin mengingatkan saudara akan sesuatu, that Christ is in our midst. yaitu bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita. Jesus said, if 2 or 3 gather in my name, there I will be. Yesus berkata bahwa jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di sanalah aku akan berada. And before he left, he said to us, and I'll be with you until the end of the age. Dan sebelum ia pergi, ia berkata bahwa aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. As we stand here on the pulpit, we do not preach an empty word. Selagi kita berdiri saat ini di atas mimbar, kami bukan memberitakan berita kosong. And we're not preaching our own words. Dan kami tidak memberitakan perkataan kami sendiri, We're preaching his words. tapi kami memberitakan perkataannya. That's why what we're doing has meaning. Itulah sebabnya apa yang kami lakukan ada maknanya. And what we have in our hand is the word of God. Dan apa yang kita punya di dalam tangan kita adalah firman Tuhan. With reverence, let us open our Bibles to Hebrews 12. Dengan penuh hormat, marilah kita membuka Alkitab kita kepada Ibrani pasal 12. Our passage today is taken from Hebrews 12, verses 18 to 29. Perikop kita pagi hari ini diambil dari Ibrani 12 ayat ke-18 sampai 29. I'll kindly ask Brother David to read for us in the Indonesian version, and I ask you to follow along with your own version. Penerjemah akan membacakan di dalam bahasa Indonesia dan saudara silakan mengikuti di dalam Alkitab saudara. Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amen. Amin. Let us pray. Mari kita berdoa. Speak to us now, O Lord, Berbicaralah kepada kami sekarang, ya Tuhan, until we're made perfect, sampai kami menjadi sempurna. until the church, which is your bride, sees you again. Sampai gerejamu yakni adalah mempelai perempuanmu melihat kepadamu lagi. We pray all this in the name of Jesus Christ. Kami mendoakan semua ini di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Our passage today begins with a description of God's appearance on Mount Sinai. Perikop kita pada hari ini dimulai dengan satu deskripsi dari penampakan Allah di Gunung Sinai. In verse 18, Mount Sinai is described as something that can be touched. Di dalam ayat 18, Gunung Sinai digambarkan sebagai sesuatu yang dapat disentuh. In other words, this mountain is a place that exists in this physical world. Dengan kata lain, gunung ini adalah tempat yang ada di dunia jasmani ini.
It is located in the wilderness between Egypt and Canaan. Ia terletak di padang belantara antara Mesir dan Kanaan. If you have been reading the news, the famous Suez Canal runs right beside this wilderness. Dan jika saudara membaca berita, maka terusan Suez yang terkenal berada tepat di samping padang belantara ini. Thousands of years ago, after the people of Israel left Egypt, Ribuan tahun yang lalu setelah orang Israel meninggalkan Mesir, God descended upon that mountain and appeared there before the people of Israel. Allah turun ke atas gunung itu dan menampakkan diri di sana di hadapan orang Israel. In the theological world, the appearance of God has a special term. Di dalam dunia teologi, penampakan Allah mempunyai kata yang khusus, It is called theophany. yaitu teofani. We know that the being of God is infinite and essentially incomprehensible. Kita tahu bahwa diri Allah itu adalah tidak terbatas dan pada dasarnya tidak dapat dipahami. But throughout redemptive history, God has given us glimpses of His nature and attributes. Tetapi sepanjang sejarah keselamatan Allah, Allah telah memberi kita cuplikan dari natur dan atribut-atributnya, Through theophanies, yaitu melalui teofani. so that we may see and hear Him in ways that we can understand. Sehingga kita bisa melihatnya dan mendengar dia dalam cara yang dapat kita mengerti. Although we cannot know God fully, we can know Him truly. Meskipun kita tidak dapat mengenal Allah dengan seutuhnya, tetapi kita dapat mengenal dia dengan benar. We're sure of this because God Himself promised that we can know Him. Kita yakin akan hal ini karena Allah sendiri telah berjanji bahwa kita dapat mengenal dia. In John 17 verse 3, Jesus said this during His high priestly prayer. Dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata di dalam doanya sebagai Imam Besar Agung, And this is eternal life, that they know you, the Inilah- only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. And in Jeremiah 31 verse 34, God talks about His people this way. Dan juga di dalam Yeremia 31 ayat 34, Allah berbicara tentang umatnya demikian. And no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord, for I will forgive their iniquity and I will remember their sin no more. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, Kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. You can see both of these passages tie salvation together with a true knowledge of God. Saudara lihat bahwa kedua ayat ini mengikatkan keselamatan dengan pengenalan Allah yang benar. This assures us that we, His people, shall know Him truly. Ini meyakinkan kita bahwa kita sebagai umatnya dapat mengenal dia dengan benar. Why can we know Him truly? Mengapa kita bisa mengenal dia dengan benar? Because God has made us according to His image and likeness. Karena Allah telah menciptakan kita seturut dengan gambar dan rupanya. Because of this, He made us the perfect recipient of His revelation. Dan karena itu ia telah menciptakan kita sebagai penerima wahyunya yang sempurna. For example, as we travel down the Great Ocean Road, we don't just take in the scenery as geographical information. Sebagai contoh, ketika kita berjalan sepanjang Great Ocean Road, kita tidak hanya melihat pemandangan itu sebagai informasi geografis. We appreciate the vastness of the sea, Kita menghargai betapa luasnya lautan, the magnificent rocks and cliffs, batu-batu dan tebing-tebing yang begitu mengagumkan, and so on. dan seterusnya. However, the same thing cannot be appreciated equally by a seagull. Akan tetapi hal-hal yang sama tidak dapat dihargai dengan sama oleh seekor burung camar. But we do more than just to appreciate it. Tetapi kita maju lebih jauh daripada sekedar menghargainya. We ponder, reflect, and we respond. Kita merenung, kita berefleksi, dan kita merespon. And we who know God, we will link all these things to the God who has created and sustained this world. Dan kita yang mengenal Allah akan mengaitkan semua hal ini kepada Allah yang telah menciptakan dan menopang dunia ini. For example, when we reflect upon the vastness of the sea,
Sebagai contoh, ketika kita merefleksikan akan keluasan laut, It makes the world seem so large and ourselves seem so small and insignificant. ia membuat kita merasa bahwa dunia ini sangat besar dan kita sangat kecil dan tidak berarti. Because of this, we come to appreciate the God who is greater than the great ocean, Dan karenanya kita menghargai Allah yang lebih besar daripada lautan yang besar itu. and to appreciate a God whose love extends to even this little me. Dan bahwa Allah yang kasihnya sampai bahkan kepada saya yang hina ini. While this whole world does generally review God's character to us, Meskipun seluruh dunia ini memang secara umum menyatakan karakter Allah kepada kita, there were times in history when God revealed himself in a highly intentional and supernatural manner. ada masa-masa di dalam sejarah ketika Allah mewahyukan dirinya kepada kita dengan cara yang disengaja dan supernatural. When his concentrated glory was shown to all who witnessed it. Di mana kemuliaan yang terpusat dinyatakan, ditunjukkan kepada semua orang yang menyaksikannya. This is what we call theophany. Inilah yang kita maksud dengan teofani. There are many records of theophanies in the Bible. Ada banyak catatan teofani di dalam Alkitab. And in every theophany, one specific character of God is usually highlighted. Dan dalam setiap teofani, satu karakter Allah yang spesifik biasanya ditekankan. I'll give a few examples. Saya akan memberikan beberapa contoh. When God first appeared before Moses on Horeb, the mountain of God, Ketika Allah pertama kali menampakkan diri kepada Musa di Gunung Horeb, the theophany shown was a burning bush. teofani yang ditunjukkan di sana adalah semak yang terbakar. Moses saw that while the fire burned, it did not consume the bush. Musa melihat bahwa meskipun api itu menyala-nyala, ia tidak menghanguskan semak itu. It is a fire that exists without fuel. Ia adalah api yang ada tanpa perlu bahan bakar. This theophany reviews God as a being who is absolutely independent. Teofani ini menyatakan Allah sebagai diri yang mutlak independen. Another example is this. Contoh yang lain adalah berikut. When God first appeared before Isaiah, the prophet saw God seated on his heavenly throne. Ketika Allah menampakkan diri pertama kali di hadapan Yesaya, sang nabi melihat Allah berdiri di atas tahta sorgawinya. And he was surrounded by angels saying, "Holy, holy, holy." Dan ia dikelilingi para malaikat yang bernyanyi, "Kudus, kudus, kudus." This theophany reveals the holiness and majesty of God. Teofani ini menyatakan kekudusan dan kemuliaan Allah. In our passage today, Hebrews 12, another theophany was documented. Dan di dalam perikop kita hari ini, Ibrani 12, satu teofani lagi, yang lain lagi dicatat. This theophany was taken from the Old Testament. Teofani ini diambil dari Perjanjian Lama. According to the author of Hebrews, this theophany characterizes the Old Covenant. Menurut penulis Ibrani, teofani ini mengkarakteristikkan Perjanjian Lama, It is the appearance of God on Mount Sinai. yaitu penampakan Allah di Gunung Sinai. If you think about it, the meeting at Mount Sinai should be a moment of celebration and joy. Jika saudara pikirkan, sebetulnya pertemuan di Gunung Sinai itu adalah momen yang penuh perayaan dan sukacita. Let's go back to before the Exodus. Mari kita berbalik sebelum kejadian keluaran itu. Before the Exodus, the people of Israel have become slaves to the Egyptians. Sebelum keluaran, orang Israel telah menjadi budak bagi orang-orang Mesir. As the day passed, they were treated more and more harshly by the Egyptians. Seiring berjalannya waktu, mereka diperlakukan makin lama makin kasar oleh orang-orang Mesir. Their newborn sons were slaughtered in order to reduce their population. Bayi-bayi mereka yang baru lahir dibunuh supaya kelaju populasi mereka dapat ditekan. In that terrible situation, they cried out to God, "Help us!" Di dalam keadaan mereka yang sangat mengenaskan, mereka berseru kepada Allah, "Tolonglah kami." And God heard their cries. Dan Allah mendengar suruhan mereka. And God sent Moses to them Dan Allah mengirim Musa kepada mereka to save them out of Egypt, out of the land of slavery. untuk menyelamatkan mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan. By the hand of Moses, God showed his might and power through 10 plagues. Dengan melalui tangan Musa, Allah menunjukkan kekuatan dan kuasanya dengan mendatangkan 10 tulah. Each
one of the plagues more severe than the previous. Masing-masing tulah itu lebih berat daripada tulah yang sebelumnya. And for the last plague, a battle angel descended from heaven and slaughtered all the firstborn in Egypt. Dan dalam tulah yang terakhir, malaikat perang turun dari sorga, membinasakan semua anak sulung di Mesir. By this plague, God proved his absolute dominance over Pharaoh and the Egyptian gods. Dan dengan tulah ini Allah membuktikan kuasa mutlaknya atas Firaun dan para ilah-ilah di Mesir. After this, God rescued his people out of Egypt. Dan setelah ini Allah menyelamatkan umatnya keluar dari Mesir. And as they left the land of Egypt, God prepared himself to meet his beloved people at Mount Sinai. Dan ketika mereka meninggalkan Mesir, Allah menyiapkan dirinya untuk bertemu dengan umatnya di Gunung Sinai. This is a story of a hero and a princess. Ini adalah cerita tentang seorang pahlawan dan tuan putri. This is a story between the bride and the groom. Ini adalah cerita tentang mempelai laki-laki dan perempuan. But this joyous occasion was disrupted by none other than the people of Israel themselves. Tetapi peristiwa yang penuh sukacita ini terganggu oleh tidak lain dan tidak bukan, yaitu oleh orang Israel sendiri. They were the ones who cried for help. Merekalah yang berseru meminta pertolongan. They were the ones who were loved and rescued. Merekalah yang dicintai dan diselamatkan. They were the ones who witnessed the display of God's power and glory. Merekalah yang menyaksikan kuasa dan kemuliaan Allah. But they were also the ones who grumbled, distrusted, and defied God. Tetapi mereka jugalah yang menggerutu, yang tidak percaya dan memberontak terhadap Allah. Soon after they left Egypt, Pharaoh regretting letting them go. Segera setelah mereka meninggalkan Mesir, Firaun kemudian menyesal telah membiarkan mereka pergi. So Pharaoh sent an army to pursue the people of Israel. Maka Firaun mengirim pasukan untuk mengejar orang-orang Israel. The people of Israel ran and ran until they arrived at the Red Sea, blocking their way. Orang-orang Israel berlari dan berlari sampai mereka tiba di Laut Merah yang menghalangi jalan mereka. And they lashed out their anger against Moses. Dan mereka meluapkan kemarahan mereka kepada Musa. They said, "We were doing fine in Egypt until you came." Mereka berkata, kami baik-baik saja di Mesir sampai kamu datang. Is this what you planned for us, to get us killed by the hand of Egypt? Apakah ini yang engkau rencanakan, yaitu supaya kami mati oleh tangan Mesir? In response to their faithlessness, God parted the Red Sea for them. Dan meresponi ketidakberimanan mereka, Allah membelah laut mereka di hadapan mereka. And the Israelites walked through the Red Sea unharmed. Dan orang Israel berjalan melalui Laut Merah tak terlukai. And later the same water came crashing down, killing all the Egyptian soldiers. Dan kemudian air yang sama itu turun dan membunuh seluruh tentara Mesir. Soon after that, the people of Israel got hungry. Dan segera setelah itu orang-orang Israel menjadi lapar. And again they grumbled against Moses and against God. Dan sekali lagi mereka bersungut-sungut terhadap Allah dan terhadap Musa. They said, "We had food back in Egypt. Mereka berkata, kami punya banyak makanan di Mesir. And now you brought us out of this to this wilderness. Dan sekarang engkau membawa kami keluar kepada padang belantara ini. Is this your plan, to starve us and our children to death?" Inikah rencanamu untuk membiarkan kami dan anak-anak kami mati kelaparan? In response to this, God caused manna to fall from the sky every day. Dan meresponi hal ini, Allah membuat mana jatuh dari langit setiap hari. And God said, "Take as much as you need each day and no more than that." Dan Allah berfirman, ambillah setiap hari sebanyak yang engkau perlukan dan jangan lebih dari itu. But the people defied God once again. Tetapi orang Israel melawan Allah sekali lagi. And they took more than what they needed. Dan mereka mengambil lebih banyak daripada yang mereka butuhkan. Because they did not trust that God would give them manna tomorrow. Sebab mereka tidak percaya bahwa Allah akan memberikan mana untuk hari esok. And again, soon after that, the people of Israel became thirsty. Dan segera setelah itu, orang Israel menjadi haus. And it is the same saying again and again. Dan perkataan yang sama lagi dan lagi. Is this your plan so that we should die of thirst in the wilderness? Inikah rencanamu supaya kami mati kehausan di padang belantara? We should have never left Egypt. Kami seharusnya tidak pernah meninggalkan Mesir. You, Moses, are a murderer and a fool. Engkau, Musa, adalah seorang pembunuh dan seorang bodoh.
And Moses said to God, "What should I do, O Lord?" Dan Musa berkata kepada Allah, apa yang harus saya lakukan ya Tuhan? These people are so angry that they are ready to kill me. Orang-orang ini sangat marah dan mereka sudah bersiap untuk membunuhku. How could you expect me to be their leader? Bagaimana engkau mengharapkan saya bisa menjadi pemimpin mereka? Because of the rebellion of the Israelites, the meeting at Mount Sinai would no longer be an occasion of joyous celebration. Karena pemberontakan orang-orang Israel ini, maka pertemuan di Gunung Sinai tidak lagi menjadi perayaan yang penuh sukacita. God gave them love, but he received hatred in return. Allah mengasihi mereka, tetapi kebencianlah yang diterimanya kembali. God proved himself to be gracious, but the people showed themselves to be ungrateful. Allah membuktikan dirinya penuh kasih karunia, tetapi orang Israel menunjukkan bahwa mereka tidak tahu berterima kasih. And so the Lord said to Moses, Maka Tuhan berkata kepada Musa, "Behold, I shall descend upon Mount Sinai in a thick cloud, and I shall speak to you, but I will make sure that the rebellious Israelites will see me and hear me, so that they should fear me, and may also believe you forever." Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dan aku akan berfirman kepadamu. Tetapi aku akan memastikan bangsa Israel yang suka memberontak itu dapat melihat dan mendengar aku, supaya mereka takut kepadaku, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. When I read the story of God giving Moses the Ten Commandments, Ketika saya membaca cerita ketika Allah memberikan Musa 10 hukum, I used to think that the conversation happened privately between God and Moses alone. saya mengira pembicaraan itu terjadi secara pribadi antara Allah dan Musa saja. But while I was preparing this sermon, I had to do a detailed study on Exodus chapters 19 and 20. Tetapi ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya harus mempelajari dengan seksama Keluaran pasal 19 dan 20. And upon a closer inspection, I realized that I had previously held onto two misconceptions. Dan setelah meneliti dengan lebih jauh, saya menyadari bahwa saya telah mempunyai 2 pengertian yang salah. First, the giving of the Ten Commandments was not a private event. Yang pertama, pemberian 10 hukum itu bukanlah kejadian yang terjadi secara pribadi. While it's true that God was speaking to Moses as the representative of Israel, Memang benar bahwa Allah berbicara kepada Musa sebagai wakil dari orang Israel. God spoke with such magnitude and power that everyone in Israel could hear it loud and clear. Tetapi Allah berbicara dengan kedahsyatan dan kuasa yang begitu besar sehingga semua orang Israel dapat mendengarnya dengan sangat jelas. Secondly, it was not a peaceful event. Yang kedua, bahwa peristiwa itu bukanlah peristiwa yang tenang. The people did not just hear God as if He was speaking with a megaphone from the summit of the mountain. Umat Israel tidak hanya mendengar Allah seakan-akan ia berbicara lewat pengeras suara dari puncak gunung. The people of Israel were told first to cleanse themselves for 3 days. Orang-orang Israel diperintahkan untuk pertama-tama membasuh diri mereka selama 3 hari. Because they were told that God would descend upon the mountain on the 3rd day. Sebab mereka diberitahu bahwa Tuhan akan turun ke atas gunung pada hari yang ketiga. And on the 3rd day, in the early morning, all of Israel were told to gather near the mountain. Dan di hari yang ketiga pagi-pagi benar seluruh umat Israel diperintahkan untuk berkumpul di dekat gunung. But not to touch it. Tapi tidak boleh menyentuhnya. For anyone who touches the mountain must be put to death. Karena barang siapa yang menyentuh gunung itu harus dihukum mati. As they stood at the foot of the mountain, Ketika mereka berdiri di kaki gunung itu, they heard the sound of thunders coming from above them. mereka mendengar suara guntur dari atas mereka. And as they looked up, they saw flashes of lightning shooting out of a thick dark cloud. Dan ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat kilat-kilat petir menyambar-nyambar dari awan gelap yang tebal. And that cloud descended slowly, coming nearer and nearer to them. Dan awan tersebut perlahan-lahan turun, makin lama makin dekat dengan mereka. And the lightnings struck closer and closer to them. Dan petir itu menyambar makin lama makin dekat dengan mereka. As the dark cloud covered the mountain was burnt up. Dan ketika awan gelap itu menutupi gunung, maka seluruh gunung itu terbakar. And a pillar of dark smoke rose to the sky. Dan sebuah tiang asap yang tebal membubung sampai ke langit. And they heard the sound of a trumpet growing louder and louder until it became deafening. Dan mereka mendengar bunyi sangkakala yang makin lama makin keras sampai memekakkan telinga. And at the peak of their fear, they heard
the voice of God. Dan di puncak ketakutan mereka, mereka mendengar suara Tuhan. I am the Lord your God. Akulah Tuhan Allahmu. As soon as he spoke, the whole earth shook violently. Dan seketika itu juga seluruh bumi bergoncang dengan sangat hebat. And when all these events are happening, God gave them the 10 commandments. Dan ketika seluruh hal ini terjadi, Allah memberikan mereka 10 hukum. And during that, all people trembled with fear. Dan ketika itu seluruh orang Israel gemetar dalam ketakutan. We could only imagine how fearful it was to witness this theophany. Kita hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya teofani ini. But we're sure of one thing, that it was not a peaceful day. Tetapi kita bisa yakin akan satu hal, yaitu hal itu bukanlah peristiwa yang penuh dengan ketenangan. When the Israelites saw this, they were greatly frightened. Ketika orang-orang Israel melihat hal tersebut, mereka sangat-sangat takut. And they withdrew from the foot of the mountain. Dan mereka mundur dari kaki gunung tersebut. And said to Moses, "You speak to us, we will listen." Dan mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara kepada kami, maka kami akan mendengarkan. But don't let God speak to us, lest we die. Tetapi janganlah Allah yang berbicara kepada kami, nanti kami mati." This theophany at Mount Sinai displayed the power of God as the final judge of all mankind. Teofani di Gunung Sinai ini memperlihatkan kuasa Allah sebagai hakim yang terakhir dari seluruh umat manusia. It was meant to incite fear in the hearts of sinners. Ia memang dimaksudkan untuk membangkitkan rasa takut di hati para pendosa. A fear that will hopefully lead the rebellious people of Israel to obedience. Sebuah ketakutan yang mudah-mudahan akan memimpin orang-orang Israel yang pemberontak ini kepada ketaatan. This fear is put in their hearts to maintain the right covenantal relationship between Yahweh God and his people. Rasa takut ini ditaruh di dalam hati mereka supaya mereka menjaga relasi perjanjian antara Yahweh Allah mereka dengan mereka. And part of that covenantal relationship means full obedience and full dependence. Dan bagian dari relasi perjanjian ini adalah ketaatan yang penuh dan kebergantungan yang penuh. To help the people of Israel learn obedience, God had used various means. Untuk menolong umat Israel belajar ketaatan, Allah menggunakan berbagai macam cara. One, God showed them grace and kindness that they do not deserve. Yang satu adalah Allah menunjukkan mereka kasih karunia dan kebaikan yang tidak layak mereka terima. Two, God rewarded them abundantly when they did what was right. Dua, Allah membalas mereka dengan penuh kelimpahan ketika mereka melakukan yang benar. Three, God put them through all kinds of trials whenever they stray from God. Tiga, Allah menaruh mereka ke dalam berbagai pencobaan setiap kali mereka berpaling dari Allah. Four, God instituted all kinds of rituals and ceremonies Empat, Allah menetapkan berbagai ritual dan upacara to remind them of who God is and what kind of relationship they have with God. untuk mengingatkan mereka siapakah Allah itu dan relasi macam apa yang mereka punya dengan Allah. However, there is still one more tool that God had used to teach them obedience. Akan tetapi masih ada satu lagi cara sarana yang Allah pakai untuk mengajar mereka ketaatan. And it is fear. Dan itu adalah rasa takut. God gave them the law through Moses. Allah memberikan hukum melalui Musa. And the basic function of the law is to teach them to do what is right. Dan fungsi dasar dari hukum adalah untuk mengajar mereka melakukan yang benar. By punishing them who do what is wrong. Dan dengan menghukum mereka yang melakukan yang salah. Fear is a strong tool. Rasa takut adalah suatu sarana yang sangat kuat. It can be used to control a crowd. Ia dapat digunakan untuk mengendalikan massa, But it did not work perfectly. tetapi ia tidaklah sempurna. Because it is not the right relationship that God wants to build with man. Karena itu bukanlah relasi yang benar yang Tuhan ingin bangun dengan manusia. The covenantal relationship that God wants to build with us is defined not by fear but by love. Relasi yang benar yang Tuhan ingin bangun antara kita dengan Dia adalah relasi yang ditandai bukan dengan rasa takut tetapi oleh kasih. And we know that love cannot be forced. Dan kita tahu bahwa kasih tidak dapat dipaksakan. And there is no fear in love. Dan bahwa tidak ada ketakutan di dalam kasih. If we want to be more exact,
Jika kita mau lebih teliti lagi, The fear I'm talking about here is what Reverend Budi called slavish fear. rasa takut yang saya katakan di sini adalah apa yang Pendeta Budi katakan sebagai slavish fear atau rasa takut seorang budak. But most importantly, this fear could not work because it cannot cure sin. Tetapi yang lebih penting lagi adalah rasa takut tidak dapat berhasil karena ia tidak dapat mengobati dosa. The reason why God and man are separated is because of sin. Alasan mengapa Allah dan manusia terpisah adalah karena dosa. The reason why the law was given is because of sin. Alasan kenapa hukum dikasih adalah karena dosa. If fear cannot cure sin, then fear cannot save. Jika rasa takut tidak dapat menyelesaikan dosa, maka rasa takut tidak dapat menyelamatkan. If fear cannot cure sin, then it cannot define the covenant of grace. Jika rasa takut tidak dapat menyelesaikan dosa, maka rasa takut tidak dapat mendefinisikan perjanjian anugerah. As someone who studies religion, I must admit that fear is a good tool. Sebagai seseorang yang mempelajari agama, saya harus mengakui bahwa rasa takut adalah alat yang sangat berguna. It can create religious zeal. Ia dapat menciptakan suatu kegiatan rohani. It can move people to action and commitment. Ia dapat menggerakkan orang untuk bertindak dan berkomitmen. If possible, I really want to use fear. Sekiranya mungkin saya sangat ingin menggunakan rasa takut. When I see people who don't join ministries, Ketika saya melihat orang-orang yang tidak berbagian di dalam pelayanan, who don't repent from their sinful ways, yang tidak bertobat dari jalan mereka yang berdosa, when I have exhausted all means, ketika saya telah kehabisan segala cara, I really want to use fear. saya sangat ingin menggunakan rasa takut. When I'm reading Exodus 20, Ketika saya membaca Keluaran 20, I really hope that this fearful theophany would descend once more right here, right now, saya sangat berharap bahwa teofani yang sangat mengerikan ini sekali lagi turun di sini dan sekarang. so that we might be stirred up to great religious zeal once more. Supaya kita sekali lagi digerakkan dengan sebuah kegiatan agamawi. But I can't use fear, Tetapi saya tidak dapat menggunakan rasa takut. because fear can only build a religion of slavery. Karena rasa takut hanya dapat membangun agama perbudakan. You did not come to Mount Sinai, you came to Jesus. Saudara tidak datang kepada Gunung Sinai, saudara datang kepada Yesus. Today you and I are here not because we have received the law, Sehari ini saudara dan saya ada di sini bukan karena kita telah menerima hukum, but that we have received the gospel. tetapi karena kita telah menerima Injil. See for yourself Lihatlah sendiri how verse 18 makes this truth so very clear. bagaimana ayat ke-18 membuat kebenaran ini sangat-sangat jelas. For you have not come to what may be touched. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. As awesome and as breathtaking as the theophany at Mount Sinai was, Betapapun mengagumkan dan mengesankannya teofani di Gunung Sinai, you did not come to this. saudara tidak datang kepada hal ini. Rather, we have come to Jesus. Melainkan kita telah datang kepada Yesus. Who is Jesus? Siapakah Yesus? He is the lowly carpenter's son from Nazareth. Dia adalah seorang anak tukang kayu yang remeh di Nazaret. He is the man who looked just like you and I, Dia adalah seorang yang terlihat mirip saudara dan saya. whose name is Emmanuel, which means God with us. Yang namanya disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. He is the Jesus who said to the adulterous woman, Ia adalah Yesus yang berkata kepada perempuan sundal, "Neither do I condemn you. Go, and from now on sin no more." Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. He is the Jesus who spoke to Zacchaeus, the evil tax collector. Ia adalah Yesus yang berkata kepada Zakheus, pemungut cukai yang jahat itu, Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today. Zakheus, turunlah segera sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. And he's the Jesus who says to you and to me, Dan ia adalah Yesus yang berbicara kepada saudara dan saya, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Moses was the mediator of the old covenant. Musa adalah pengantara dari perjanjian yang lama. Because Moses mediated between God and Israel, the people did not have to stand at the foot of Mount Sinai. Karena Musa mengantarai orang Israel dengan Allah pada saat itu, maka orang Israel tidak harus berdiri di kaki Gunung Sinai.
But Jesus is the mediator of the new covenant. Tetapi Yesus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Because Jesus mediated between God and man, sinners no longer have to die an eternal death. Karena Yesus mengantarai manusia dan Allah, maka pendosa-pendosa tidak lagi harus menghadapi hukuman kekal, yaitu kematian yang kekal. Because Jesus had fulfilled God's justice by taking the wrath upon himself. Karena Yesus telah menggenapi keadilan Allah dengan menanggung murka itu atas dirinya sendiri. The mediation of Moses gave us the law. Pengantaraan Musa memberikan kita hukum. The law says, follow this law perfectly and there will be no need to fear. Hukum itu berkata, ikutilah, taatilah hukum ini dengan sempurna dan engkau tidak perlu lagi takut. But the problem is the people could not obey the law perfectly. Tetapi masalahnya adalah umat Israel tidak dapat menaati hukum itu dengan sempurna. Oh, well, so there is a sacrificial system put in place for the forgiveness of sins. Maka ada sistem pengorbanan yang ditetapkan untuk pengampunan dosa. But we know still that animal sacrifices cannot fulfill the righteousness of God. Tetapi kita tahu bahwa korban-korban binatang itu tidak dapat menggenapi kebenaran Allah. Nor can it do anything to cure us from our sinful nature. Dan ia tidak dapat melakukan apapun saja untuk mengobati natur berdosa kita. But the mediation of Jesus is complete. Tetapi pengantaraan Yesus itu genap. Complete as a sacrifice for sins. Genap sebagai korban untuk dosa. And complete as the cure for sins. Dan genap sebagai obat untuk dosa. The law that we could not do, he did it for us. Hukum-hukum yang tidak dapat kita lakukan, ia telah melakukannya bagi kita. His blood is 1,000,000 times stronger than the blood of Abel. Darahnya adalah berkali-kali lipat lebih kuat daripada darah Habel. The blood of Abel calls out for justice against Cain the murderer. Darah Habel berseru kepada Allah menuntut keadilan terhadap Kain, sang pembunuh. But the blood of Jesus calls out for mercy against millions and millions of Cains. Tetapi darah Yesus berseru meminta belas kasihan kepada berjuta-juta Kain. Therefore the Bible says there is no more condemnation. Karena itu Alkitab berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. And we can now approach God with full confidence. Dan bahwa kita dapat menghampiri Allah dengan penuh keberanian. Before Jesus came, there has always been a separation between God and man. Sebelum Yesus datang, selalu ada pemisahan antara manusia dengan Allah. At the gate of the Garden of Eden, cherubim and a flaming sword guarded the entrance. Di pintu gerbang Taman Eden, kerub dan dengan pedang yang menyambar menjaga pintu masuk. At Mount Sinai, all who touch the mountain must be killed. Di Gunung Sinai, semua yang menyentuh gunung itu harus dihukum mati. And in the tabernacle, a curtain was placed between the holy place and the most holy place. Dan di kemah suci, sebuah tirai dipasang antara ruang kudus dan ruang maha kudus. But this separation ended when Jesus died. Tetapi pemisahan ini berakhir ketika Yesus mati. When he died, the curtain was torn into two. Ketika Yesus mati, maka tirai itu terbelah menjadi dua. To signify that God and man shall no longer be separated. Untuk menandakan bahwa Allah dan manusia tidak lagi terpisah. For the things that separate us from God, namely sin and death, have been defeated by the death and resurrection of Jesus Christ. Karena hal yang telah memisahkan manusia dengan Allah, yaitu dosa dan maut, telah dikalahkan oleh kematian Kristus di atas kayu salib. In fact, the mediation of Jesus does not only solve the separation on earth. Sesungguhnya pengantaran Yesus tidak hanya menyelesaikan pemisahan di bumi. We're not just welcome to gaze into the most holy place. Kita tidak hanya disambut untuk memandang kepada ruang maha suci. Or even to enter the most holy place. Atau bahkan untuk masuk ke dalam ruang maha suci. Or even to touch the Ark of the Covenant. Atau untuk menyentuh tabut perjanjian. For verse 18 says, we have not come to what may be touched. Karena ayat 18 dikatakan bahwa kita bukan datang kepada yang dapat disentuh. But we're invited into the real house of God. Tetapi kita diundang untuk masuk ke dalam rumah Allah yang sejati. This house of God has many names. Dan rumah Allah yang sejati ini punya banyak nama. It is called the true temple of God. Ia disebut sebagai bait Allah yang sejati. Of which the earthly temple was only an inferior replica. Yang mana bait suci di bumi ini hanyalah replika yang rendah. It is also called
the new heavenly Jerusalem. Ia juga disebut Yerusalem sorgawi. It is called the third heaven. Ia disebut sorga ke tingkat yang ketiga. And in this passage, it is called Mount Zion. Dan di dalam bacaan kita hari ini ia disebut Gunung Sion. The old covenant of Moses says, touch Mount Sinai and you will die. Di dalam perjanjian yang lama, Musa berkata, sentuhlah Gunung Sinai dan engkau akan mati. The new covenant says, I'm the way, the truth, and the life. Come, enter Mount Zion and live forever. Dan perjanjian baru dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Datanglah, masuklah ke Gunung Sion dan engkau akan hidup. The mediation of Jesus does not only invite us to visit God's house as a visitor, Pengantaraan Yesus tidak hanya mengundang kita untuk mengunjungi rumah Allah sebagai seorang pengunjung, but we receive the right to live with God forever. tetapi kita memperoleh hak untuk hidup bersama dengan Dia selamanya. Jesus says, I go to prepare a place for you. Yesus berkata, aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. In fact, we're not living in his house as tenants, Dan sesungguhnya kita tidak hidup di rumahnya sebagai penyewa, but as sons adopted into his family. tetapi sebagai anak yang diadopsi di dalam keluarganya. Compared to the theophany at Mount Sinai, we are shown a very different sight. Dibandingkan dengan teofani di Gunung Sinai, kita diberikan sebuah pemandangan yang sangat berbeda. It is a description of heaven, Ini adalah gambaran sorga. written in verses 22 to 24. Ditulis di dalam ayat 22 sampai ayat 24. There angels gather to worship God. Di sana malaikat berkumpul untuk menyembah Allah. There God is seated on his throne. Di sana Allah duduk di atas tahtanya. There we see the spirits of dead Christians who are now perfectly sinless. Di sana kita melihat roh-roh orang-orang Kristen yang telah mati, yang sekarang telah sempurna. And finally we see Jesus, the lamb that was slain, Dan pada akhirnya kita melihat Yesus, domba yang tersembelih, seated at the right hand of the Father. duduk di sebelah kanan Bapa. And if you look closely, Dan jika saudara melihat dengan seksama, you will see that there are still holes in his hands and on his feet. dan saudara akan melihat masih ada lubang di tangan dan kakinya. These holes shall remain forever Lubang itu akan tetap ada selamanya for the glory of Christ bagi kemuliaan Kristus and for your assurance and joy. dan bagi kepastian dan sukacita saudara. Let me repeat again. Izinkan saya mengulang sekali lagi. You have not come to a religion of slavish fear, Saudara tidak datang kepada agama perbudakan, but a religion of overflowing grace. tapi kepada agama yang berlimpah kasih karunia. Because of Jesus, I cannot scare you into becoming a better Christian. Karena Yesus, saya tidak dapat menakut-nakuti saudara untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik. Because this religion is not defined by fear of death, Karena agama ini tidak ditandai dengan takut akan kematian, but by new life in Christ. tetapi oleh kehidupan yang baru di dalam Kristus. And if any preacher makes the topic of fear the central message, Dan jika ada seorang pengkhotbah yang menjadikan topik rasa takut ini sebagai pusat berita mereka, then they have clearly misunderstood the gospel. maka mereka dengan jelas telah salah mengerti berita Injil. And here I must issue a challenge to the members of Shincheonji. Dan di sini saya harus memberikan sebuah tantangan kepada para anggota pengikut Shincheonji. As I understand that some of you are tuning in, Karena saya mengerti bahwa sebagian dari saudara mungkin mendekat kepada sana. if Lee Man-hee says that faith in Jesus is not enough to bring you into heaven, Jika Lee Man-hee mengatakan bahwa iman tidak di dalam Yesus tidak cukup membawa engkau ke sorga, that you must prove yourself to be more zealous than the others, or else you will not be saved, dan bahwa engkau harus membuktikan dirimu lebih giat daripada yang lain, atau kalau tidak engkau tidak akan diselamatkan, then Lee Man-hee is a false prophet. maka Lee Man-hee adalah seorang nabi palsu. Brothers and sisters, Jesus is enough. Saudara-saudari sekalian, Yesus adalah cukup. D.J. Ward said this: D.J. Ward mengatakan, if God did not accomplish our salvation, then we ought to stop singing, Jesus paid it all. Sing, He paid some of it. jika Allah tidak mencapai keselamatan kita, maka kita harus berhenti menyanyi, Yesus bayar semua. Tetapi sebaliknya kita bernyanyilah, Yesus bayar sebagiannya. Jesus is truly enough. Yesus itu sungguh-sungguh cukup. Don't look to me. I am now pointing you to Jesus. Jangan lihat kepada saya sekarang menunjukkan saudara kepada Yesus. Don't look to John Calvin. He's pointing us to Jesus. Jangan lihat kepada Yohanes Calvin karena ia menunjukkan saudara kepada Yesus.
We preach Jesus because he is enough. Kami memberitakan Yesus sebab Yesus itu cukup. I used to think that legalism is better than lukewarm Christianity. Saya dulu menyangka bahwa legalisme itu lebih baik daripada orang Kristen yang suam-suam kuku. I'd rather you be afraid than you be mediocre. Saya menyangka lebih baik saudara takut daripada saudara biasa-biasa saja. But this is a wrong way of thinking. Tetapi ini adalah cara berpikir yang salah. Why should I choose between two wrongs when there is clearly a right alternative? Mengapakah saya harus memilih di antara dua pilihan yang salah, sementara ada pilihan yang jelas adalah benar? The right way is to turn people to look at Christ Jalan yang benar adalah memalingkan orang untuk memandang kepada Kristus. and to preach him again and again and again. Dan untuk memberitakannya lagi dan lagi dan lagi. The law was used to pave the way for grace. Hukum dipakai untuk membuka jalan bagi anugerah. The fear that comes from the law puts us in the right perspective and the right mindset. Rasa takut yang datang dari hukum membawa kita kepada perspektif dan cara berpikir yang benar. In order to receive the grace of God in his gospel. Untuk bisa menerima anugerah Allah di dalam Injil. That is why when we share the gospel, we always begin by establishing that we are all sinners. Inilah sebabnya setiap kali kita memberitakan Injil, kita selalu memulai dengan menyatakan bahwa kita semua adalah orang berdosa. Sinners who rightly deserve God's judgment of eternal death. Orang-orang berdosa yang layak untuk menerima hukuman kekal Allah, yaitu kematian kekal. Without this right perspective on sin and death, Tanpa perspektif yang benar ini tentang dosa dan maut, people will not have the right perspective on the gospel. orang-orang tidak akan mungkin punya pengertian yang benar, perspektif yang benar tentang Injil. They might think that they do not need the gospel. Mereka mungkin berpikir mereka tidak butuh Injil. They might think the gospel is not beautiful. Mereka mungkin berpikir bahwa Injil itu tidak indah. Or they might even think that it's God's own job to be gracious. Atau mereka bahkan mungkin akan berpikir adalah tugas Allah untuk penuh dengan berlimpah kasih karunia. The law is not opposed to the gospel. Hukum itu tidak bertentangan dengan Injil. The law points people to the gospel. Hukum itu menunjukkan orang kepada Injil. But when the gospel comes in flesh, it fulfills and replaces the law. Tetapi ketika Injil itu datang di dalam daging, ia menggenapi dan menggantikan hukum. Now, does it mean that we can do whatever we want? Sekarang apakah artinya kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan? Now that God had shown such great kindness to us in Jesus, Karena sekarang Allah telah menunjukkan kebaikan demikian besar kepada kita di dalam Yesus. should we now then think that God can be tamed? Apakah kita sekarang berpikir bahwa Allah dapat dijinakkan? No, we must never think that way. Tidak, kita tidak boleh berpikir demikian. We must remember that the God of the Old Testament is the same as the God in the New Testament. Kita harus mengingat bahwa Allah di perjanjian lama adalah Allah yang sama di perjanjian baru. At the end of this passage, the author tells us to respond to his grace in the right manner. Di akhir dari perikop ini, sang penulis memerintahkan kita untuk merespon dengan cara yang benar. Starting from verse 28, the author says this: Dimulai dari ayat 28, sang penulis berkata hal ini. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. God's grace is not a free pass for us to disrespect Him. Anugerah Allah bukanlah tiket gratis untuk kita menghina Dia. God's grace rather is an invitation for us to worship Him without fear. Anugerah Allah adalah undangan untuk kita boleh menyembah Dia di dalam hormat. Because when fear is gone, love and thankfulness can grow. Karena sebab ketika rasa takut itu hilang, maka rasa syukur dan kasih dapat bertumbuh. But we must remember at the end of the day, our God is a consuming fire. Dan kita harus mengingat bahwa pada akhirnya Allah kita adalah api yang menghanguskan. We sinners are forgiven and loved only for the sake of Christ and in Christ. Kita orang-orang berdosa dapat diampuni hanya karena Yesus Kristus dan hanya di dalam Kristus. The fearful theophany at Mount Sinai will be amplified on the day of final judgment. Teofani yang mengerikan di atas gunung Sinai akan diperkuat di hari penghakiman yang terakhir. If you think the punishment
for disobeying the law is severe, Jika saudara berpikir bahwa hukuman karena tidak menaati hukum itu begitu berat, how much more severe do you think the punishment will be for those who reject Christ? betapa lebih beratnya lagi hukuman yang akan diterima kalau kita menolak Kristus. When Jesus sent out the 12 apostles to preach the gospel, Ketika Yesus mengutus 12 murid untuk memberitakan Injil, Jesus said this, Yesus berkata hal ini. "If anyone will not receive you or listen to your words, shake off the dust from your feet when you leave that house or town. Truly I say to you, it will be more bearable on the day of judgment for the land of Sodom and Gomorrah than for that town." Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Friends, if you are not a Christian and you're listening to this, Rekan-rekan sekalian, jika saudara bukanlah orang Kristen dan saudara mendengar berita ini, I want you to know that there is forgiveness of sins in Jesus Christ. saya mau saudara tahu bahwa ada pengampunan dari dosa di dalam Yesus Kristus. You can believe in Him and come to God. Saudara dapat percaya kepada Dia dan datang kepada Allah. To you, Jesus says, "Fear not, your sins are forgiven." Kepadamu, Yesus berkata, janganlah takut, dosamu telah diampuni. And to all of us who profess faith in Jesus Christ, Dan kepada masing-masing dari kita yang mengaku iman di dalam Yesus Kristus, let us receive His grace with joy. marilah kita menerima anugerahnya dengan sukacita. And let us serve Him with reverence and thanksgiving. Dan marilah kita melayani Dia dengan hormat dan takut. Amen. Let us pray. Mari kita berdoa. Almighty God, Allah yang Maha Kuasa, you have loved us with an endless love Engkau telah mengasihi kami dengan kasih yang tak berkesudahan, that shall extend into eternity. yang akan terus ada sampai kepada kekekalan. You will love us with a love that will cover our sins, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang menutupi dosa kami, a love that is patient and kind, kasih yang sabar dan baik, a love that we do not deserve, kasih yang tidak layak kami terima, but a love that we have received and it is ours to own. tetapi kasih yang telah kami terima dan telah menjadi milik kami. May your kindness and gentleness move us to love you even more. Kiranya kebaikanmu dan kelembutanmu menggerakkan kami untuk mengasihi Engkau lebih lagi. And let us never take your kindness for granted. Dan janganlah sampai kami mengabaikan kebaikanmu. We love you, O Lord. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. We ask that you will grow this love more and more. Dan kami mohon supaya Engkau menumbuhkan kasih ini lebih dan lebih lagi. Pray all this in the name of your Son, Jesus Christ. Kami meminta semua ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amen. Amin.